Usulan Presiden Prabowo Subianto soal evaluasi pelaksanaan pilkada jadi pembicaraan di tengah masyarakat dan juga elit politik. Benarkah opsi pemilihan kepala daerah melalui DPRD adalah proyeksi tepat bagi langkah demokrasi Indonesia ke depannya atau justru salah alamat dan rentan jadi bancakan koalisi pengusaha? Kami akan membahasnya bersama jubir PDI Perjuangan Seno Bagaskoro dan juga Wakil Ketua Umum Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia dan juga ada Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi. Selamat sore Bapak-Bapak. Sore Mbak, Pak Doli, Prof. Burhan, selamat sore. Oke, saya mau ke Bang Doli terlebih dahulu. Bang Doli, ini Ketua Umum Anda, Pak Bahlil, menyiratkan sinyal positif soal usulan ini. Meskipun di Istana mengklarifikasi ini masih dalam kajian lah. Tapi yakin nggak ya Bang, kalau lewat DPRD ini bisa menekan politik uang? Seperti apa yang disampaikan Pak Prabowo dan juga Pak Bahlil di HUT Golkar kemarin. Karena kan kalau kita kilas balik nih Bang, di latar belakang Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 itu lahir karena banyaknya kandidasi buying atau jual beli kursi demi keterpilihan kepala daerah. Bang Doli. Iya, saya kira kita pertama harus memaknai dua pernyataan ya, dari Ketua Umum Partai Golkar maupun dari Pak Presiden kita, bahwa poin pentingnya itu adalah bahwa kita harus melakukan perbaikan terhadap sistem politik, sistem demokrasi kita, yang memang bisa jadi kena ini di hulu, itu mulainya dari sistem pemilu kita. Nah, kita mengenal pemilu kita ini ada 3 jenis ya, ada pilpres, kemudian pileg maupun pilkada. Nah, itu dulu yang saya kira harus kita ambil poin pentingnya ya, bahwa ya setiap kita sudah melakukan kegiatan atau event politik yang strategis seperti itu, tentu kita harus melakukan evaluasi. Nah, yang kedua adalah apa isu sehingga memang perlu dievaluasi. Nah, salah satu yang mengemuka kemarin kan adalah bahwa politik kita ini politik berbiaya tinggi. Nah, kita juga tidak bisa menutup mata lah. Tidak usah juga kemudian pura-pura tidak tahu bahwa kita punya problem ya. Banyak sekali dalam pemilu kita, bukan hanya di pilkada, tapi praktek-praktek moral hazard pemilu, ya money politics, politik transaksional, vote buying, itu terjadi secara masif gitu. Bahkan saya mengkhawatirkan praktek-praktek itu semakin lama semakin permisif gitu, bukan hanya di elit, tapi di masyarakat kita. Gitu. Nah, oleh karena itu salah satu alasan kuat kita untuk melakukan evaluasi. Nah, yang ketiga, kemarin kan Pak Presiden itu bukan mengusulkan ya, tapi mengambil contoh ya. Ada 3 negara yang mereka melaksanakan pemilihan kepala daerahnya itu melalui DPR. Nah, buat kita sebetulnya jangan juga terburu-buru. Orang baru disampaikan 2 malam yang lalu, terus kita mengambil kesimpulan kita harus mengambil opsi A gitu ya. Saya kira ketika kita membangun kesadaran bahwa perlu evaluasi, ya kita harus mengkajinya secara mendalam. Banyak opsi saya kira, tapi yang penting adalah bahwa kita merasa punya problem dalam sistem demokrasi kita, dalam pemilu kita, dan kita harus sepakat untuk melakukan evaluasi. Nah, kita cari apa konsep atau yang sistem yang terbaik untuk mencari sistem pemilu yang paling sempurna buat Indonesia, ala Indonesia. Itu yang saya kira penting. Oke, saya mau minta tanggapan dulu ke Mas Seno. Mas Seno, ini kalau sikap PDP seperti apa? Kalau Golkar tadi menyebutkan jangan terburu-buru, kaji dulu sampai bertemu dengan sistem pemilu yang paling sempurna untuk Indonesia. Evaluasi perlu tapi belum tentu pemilihan lewat DPRD. Sikap PDP seperti apa? Karena kalau kita kilas balik misalnya di 2014 ketika ada usulan yang sama di pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono, ini PDIP sikapnya tetap lebih prefer pemilihan langsung. Apakah masih sama sekarang? Ya, terima kasih Mbak. Jadi prinsipnya memang kan di dalam demokrasi itu prinsip hukum tertingginya itu adalah kedaulatan rakyat. Sehingga partisipasi rakyat itu menjadi penting. Nah, prinsip kita tetap sama mendukung itu. Tetapi bahwa di dalam pidato Pak Prabowo itu ada evaluasi dan lain sebagainya. Tentu kan kita tidak bisa langsung serta-merta merasa bahwa ini pasti akan ada perubahan. Kita menunggu dulu bagaimana kajian undang-undang draft dari pemilu yang rencananya akan disempurnakan itu. Apa saja poin-poin evaluasinya, apa saja poin-poin yang akan dirubah dan lain sebagainya. Karena kalau kita membicarakan tentang biaya pemilu, ini kan persoalan yang lebih inti sebetulnya bukan hanya soal biaya logistiknya, tetapi soal situasi moral yang terjadi di dalam pemilu kita.
Bagaimana kita bisa mengharapkan pemilu yang punya kualitas baik kalau memang misalnya masih praktek-praktek moral hazard di dalam pemilu itu terjadi. Bagaimana kita bisa mengharapkan hasil pemilu itu dapat mencerminkan kualitas demokrasi yang baik kalau kemudian aktor-aktor politiklah yang menjadi aktor utama dalam kemudian melakukan money politik, vote buying, transaksi politik, kemudian lobby-lobby di tengah masyarakat dan lain sebagainya, menggunakan cara-cara yang di luar koridor konstitusi. Nah, buat kami itu yang jadi problem. Apapun sistemnya, apapun model pemilihannya, tidak akan membuat kualitas demokrasi yang baik kalau tidak diselesaikan dulu problem pertama itu, soal etika politik, soal transaksi politik, soal money politik, dan lain sebagainya. Penyakit ini yang harus diselesaikan terlebih dahulu. Mau sistemnya menggunakan pilihan langsung di tengah masyarakat, mau sistemnya diganti yang memilih DPR, mau sistemnya menggunakan e-voting sekalipun, selalu akan ada celah untuk melakukan potensi pelanggaran-pelanggaran pemilu itu kalau moralnya tidak diperbaiki. Dan ini pasti akan berimbas kepada biaya pemilu yang semakin mahal. Jadi buat saya, buat kami di PDI Perjuangan, itu yang menjadi soal. Tentu kita juga sedang melakukan kajian. Apakah mungkin misalnya ada cara lain, format lain yang bisa dilakukan untuk menekan biaya pemilu atau kos politik. Kajian yang lain adalah bisa jadi kita sedang mengusulkan nanti, kita mengkaji. Jangan-jangan bisa dibuat misalnya opsinya dari pidato Pak Prabowo itu dilakukan pilkada asimetris. Bagaimana indikatornya di daerah-daerah dengan indeks demokrasi yang sudah baik, dengan kondisi geografis yang mudah dijangkau, pemilu langsung rakyat yang memilih. Sedangkan di daerah perbatasan, daerah konflik, daerah yang secara indeks demokrasi masih perlu diperbaiki, mungkin bisa dipertimbangkan alternatif semacam pemilihan melalui DPRD. Nah, kajiannya sedang kami lakukan, tapi tentu kami menunggu bagaimana nanti hasil konkretnya dari draft undang-undang yang akan direvisi kalau memang ada langkah ke sana berdasarkan pidato Pak Presiden kemarin. Itu, Mbak. Oke, siap. Saya mau ke Bang Burhan langsung. Bang Burhan, ini mampu nggak ya, Bang, kita mengevaluasi yang mengevaluasi adalah yang melakukan. Ini sepertinya agak sulit ya, Bang. Tapi bagaimana pendapat Anda, Bang Burhan? Apakah bisa sistem pemilu kita diperbaiki, entah itu caranya lewat pemilu asimetris seperti yang tadi Mas Seno sampaikan, atau mungkin opsi-opsi lainnya yang tadi Bang Doli sampaikan? Sebenarnya apa yang disampaikan oleh Pak Prabowo bukan ide baru. 2014 Pak Prabowo pernah mengutarakan hal yang sama yang kemudian menjadi kontroversi publik sehingga Presiden SBY saat itu mengeluarkan Perpu yang membatalkan keputusan terkait dengan pilkada melalui pemilihan via DPRD. Jadi kalau kita flashback pada saat itu ada koalisi Merah Putih versus koalisi Pak Prabowo yang kalah dalam Pilpres, kemudian mengubah aturan berkaitan dengan pemilihan kepala daerah via DPRD. Nah, sebenarnya mau lewat DPRD atau secara langsung itu sama-sama demokratik. Itu pegangannya dulu. Tetapi harus dikaitkan dengan sistem pemerintahan yang kita anut. Jadi kalau misalnya kita pakai sistem presidensial seperti yang kita buat selama ini, maka pemilihan presiden dan pemilihan eksekutif di level daerah itu mau tidak mau harus dilakukan secara langsung. Karena dalam sistem presidensial, kepala daerah maupun presiden itu berdaulat, bertanggung jawab pada rakyat yang memilihnya. Nah, kalau misalnya diserahkan kepada DPRD dalam proses pemilihan, implikasinya adalah kepala daerah tadi bisa diberhentikan oleh DPRD. Nah, ini soal pilihan sistem pemerintahan apa yang kita anut. Nah, Pak Prabowo kemarin mengutip 3 negara, 1 India, 2 Singapura, 3 Malaysia. 3-tiganya sistem parlementer tuh yang dikutip Pak Prabowo. Jadi nggak apple to apple. Seharusnya yang dikutip adalah Taiwan dan Korea Selatan yang sama-sama pakai sistem presidensial seperti Indonesia. Dan kalau kita menganut pada sistem presidensial, maka kepala daerah pun tidak dipilih melalui DPRD. Nah, ini kan beda ya. Kalau kita memilih dalam sistem parlementer, kita hanya memilih satu kekuasaan. Kita pilih partai yang menang, itu yang berhak menentukan kepala pemerintahan baik di level pusat maupun daerah. Nah, ini yang harus dituntaskan dulu. Kita mau pilih mana sistem pemerintahan. Nah, nanti turunannya itu juga berkaitan dengan proses pemilihan kepala pemerintahan maupun
kepala pemerintahan pusat maupun di daerah. Jadi sebenarnya nggak ada jaminan juga ya Bang Burhan kalau misalnya pun kita memilih berganti lah misalnya pemilu ataupun pilkadanya lewat DPRD money politics yang disampaikan Pak Prabowo ataupun Pak Bahlil atau beberapa elit politik itu juga bisa terselesaikan ya? Nah sebenarnya kan begini ya, memang bukan berarti kalau dibawa ke DPRD kemudian money politik tidak ada, tetapi lebih terkonsentrasi di level elit. Betul. Jadi lebih terkonsentrasi di level DPRD. Tapi bukan berarti tidak ada. Nah, money politik yang kita alami dalam proses pemilihan secara langsung itu kan bersifat masif. Satu di level elit melalui uang mahar, uang perahu, ya. Dan itu karena sistem kita sendiri, kita bikin threshold ya, yang memungkinkan proses aksi jual beli partai, uang mahar. Kalau misalnya thresholdnya diturunkan, kan otomatis tidak ada insentif buat politisi untuk membeli perahu partai. Itu satu. Yang kedua, politik uang dari sisi individual vote buying. Nah itu kalau misalnya dibawa ke DPRD tidak ada itu individual vote buying. Tetapi lagi-lagi politik uang di tingkat massa itu juga sangat terkait oleh institusi atau regulasi yang kita pakai. Nah saya hafal soal ini karena disertasi saya soal begini ya. Jadi karena kita memakai proporsional terbuka dengan district magnitude gede, itu otomatis politik uang masif. Lain kalau misalnya district magnitude-nya, kursi per double-nya kita kurangin, itu politik uangnya menurun. Yang kedua, ini studi saya terbaru, mau terbitkan sama Leiden, pemilu serentak itu menyumbang juga politik uang secara masif. Nah ini asumsi yang salah dipakai oleh MK ketika memutuskan soal pemilu serentak. Asumsi yang dibangun karena serentak otomatis calon hanya memberi sekali ke pemilih. Ternyata yang terjadi enggak. Karena serentak ekspektasi dan demand publik terhadap politik uang justru makin rame. Karena playernya makin banyak. Jadi lagi-lagi kita perlu diskusikan, perlu kita evaluasi betul tadi yang Bang Doli maupun Mas Seno sampaikan, tapi dengan kepala dingin supaya kita mendapatkan hasil yang maksimal dan tidak melakukan bongkar pasang atau tambal sulam. Saya nanti mau konfirmasi ke Bang Doli dan juga Mas Seno soal seberapa mahal sih sebenarnya ongkos pilkada yang kemarin, tapi tahan dulu jawabannya, kita harus jeda terlebih dahulu, tetaplah di CNN Indonesia Newsroom. Anda kembali menyaksikan CNN Indonesia Newsroom yang masih membahas soal menyoal pilkada yang dirasakan terlalu mahal begitu ya. Masih terhubung bersama kami juru bicara PDI Perjuangan Seno Bagaskoro dan juga ada Wakil Ketua Umum Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia dan juga ada Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi. Saya mau ke Bang Doli dan juga Mas Seno terlebih dahulu. Ini kan ramai bicara soal mahal. Nah ini sebenarnya mahalnya itu berapa sih? Apakah ada angka yang sudah ditotal oleh partai politik Anda, keluar berapa nominalnya untuk pilkada kemarin? Sebenarnya yang buat mahal itu kan apakah biaya kampanyenya kah atau uang di hari pencoblosan yang tidak resmi atau seperti apa sebenarnya? Yang buat mahal itu apanya? Bang Doli terlebih dahulu mungkin. Ya, pertama sebetulnya biaya pelaksanaannya mahal ya. Tapi itu konsekuensi sebetulnya. Karena kita memilih sistem demokrasi di mana kita melibatkan publik, rakyat sebagai yang berdaulat gitu. Dan tentu memang demokrasi itu mahal. Tapi sebetulnya bukan itu problemnya ya. Nah, penyakit yang tadi kita sebutkan adanya praktik moral hazard pemilu itu bukan hanya sekedar mahal ya, tetapi juga mengancam moral bangsa kita. Dan kemudian akhirnya karena memang motifnya untuk terlibat dalam proses pemilihan itu dengan praktik moral hazard pemilu, ya kita tidak bisa memilih yang terbaik untuk menjadi siapa yang menjadi kepala daerah kita, kemudian siapa yang menjadi wakil-wakil kita dan seterusnya gitu. Tapi Golkar kasih sanksi nggak Bang ke kader-kader yang misalnya terbukti melakukan politik uang begitu, atau misalnya ada satgas sendiri misalnya di internal Golkar untuk menekan yang namanya money politics itu? Nah begini, saya kira memang tadi kenapa saya katakan ya kita belum boleh buru-buru ya menetapkan mana pilihan yang akan nanti kita ambil sistemnya ya. Apakah memang masih melibatkan secara langsung masyarakat atau DPR atau tidak. Karena sebetulnya kita harus mengkaji lebih dalam apa faktor-faktor yang menyebabkan itu. Nah salah satu contoh misalnya kita melihat tadi ya, kalau kita bicara tentang soal praktek
kita harus jujur juga di dalam undang-undang kita, ya, misalnya Undang-Undang Nomor 7 2017, Undang-Undang 10 2016, itu masih sedikit sekali, masih minim sekali sebetulnya. Tadi kalau pertanyaannya apakah ada sanksi atau tidak, ya. Definisi tentang pelanggaran pemilu, tindak pidana pemilu segala macam itu masih minim sampai ke sanksinya. Gitu. Nah, jadi kita harus, itu yang saya katakan tadi adalah pentingnya bahwa kita harus sepakat, harus membangun kesadaran bersama, masih banyak PR kita untuk melakukan penyempurnaan terhadap sistem politik kita, sistem demokrasi kita, sistem pemilu kita, yang kita lihat secara holistik, ya, secara komprehensif. Nah, baru nanti kita tahu setelah kita mengevaluasi mana pilihan yang terbaik. Ya, memang betul, semuanya pasti ada konsekuensi dan tidak hanya tergantung kepada apakah pemilihannya itu langsung atau tidak langsung. Karena itu belum tentu jadi jawaban juga untuk mengatasi problem yang selama kita hadapi termasuk soal praktik moral hazard pemilu itu. Oke, kalau ke Mas Seno di PDIP seperti apa, Mas? Sudah adakah total nominal, misalnya transparansi total biaya yang dikeluarkan oleh partai Anda untuk ongkos Pilkada 2024? Dan apa memang ada sanksi-sanksi internal atau aturan tertentu begitu dari internal partai untuk mereka yang melakukan money politics? Ya, tentu semuanya masih berjalan dan dihitung karena kan masih ada proses pemilu yang belum selesai, yaitu ada gugatan di Mahkamah Konstitusi yang kita lakukan di beberapa daerah. Tapi prinsipnya sebenarnya simpel, Mbak. Kenapa kok biaya politik kemarin itu, pilkada kemarin rasanya kok tampak fantastis mahal? Memang kan karena pilkada serentak. Oke, kita bicara ada puluhan triliun APBN yang dikucurkan di sana, tetapi kalau dibagi ke 545 daerah, ujung-ujungnya kan juga proporsional juga itu kalau kemudian dibagi dari 545 daerah itu dari anggaran yang dialokasikan. Nah, yang jadi mahal itu kan karena ya kalau ada praktek membagi bansos, praktek membagi sembako, praktek money politik yang dilakukan masing-masing kandidat, itu yang membuatnya jadi mahal, menjadi tidak sehat, menjadi tidak baik. Maka saya bilang dari tadi di awal bahwa problemnya bukan hanya soal apakah mahal atau tidak, tetapi secara moral bagaimana. Jangan-jangan kalau digeser ke pemilihannya ke DPRD, apakah nanti tidak menutup ruang money politiknya geser ke DPR-nya. Nah, ini kan juga jadi persoalan gitu. Apakah itu berarti menihilkan money politik? Kan tidak juga. Tapi problemnya di moralitasnya. Mau memunculkan hasil pemilu yang berdasarkan merit system, berdasarkan kualitas yang baik, atau asal menang-menangan, panduannya ambisi kekuasaan. Nah, ini memunculkan diskursus tengah rakyat. Banyak yang bertanya juga misalnya, kalau nanti dipilih oleh DPRD, nah ini kepala daerahnya bertanggung jawab ke siapa? Apakah bisa ditagih oleh rakyatnya kalau misalnya ada persoalan janji-janji politik yang disampaikan atau ikhtiar politik yang disampaikan, lalu pada saat nanti jadi apakah bisa ditagih oleh rakyatnya atau hanya akan melayani DPRD-nya? Nah, ini kan jadi pertanyaan. Atau bahkan tidak akan ada janji politik sama sekali karena tinggal persoalannya ini konsensus di tingkat elit. Nah, ini yang menjadi pertanyaan. Maka hari ini kita menunggu betul bagaimana konkretnya. Apakah ini hanya serupa wacana saja, wacana awal, atau memang direncanakan untuk menjadi suatu kebijakan. Nah, kalau ini berupa satu kebijakan, pasti kan ada rancangannya, ada draftnya, ada gambaran peraturannya. Ini nanti yang akan kami cermati. Tetapi sambil jalan, kami sepakat bahwa memang harus ada cara-cara terbaik untuk menekan biaya politik, untuk mendorong agar kemudian kualitas demokrasi kita baik, indeks demokrasi meningkat, dan masyarakat memilih berdasarkan rasio. Ini yang sedang kami lakukan kajiannya hari ini. Itu, Mbak. Oke, saya mau minta pandangan Bang Burhan. Bang Burhan, ini sebenarnya bagaimana ya untuk memutus rantai ataupun lingkaran setan politik uang ini? Karena misalnya kalau dibilang masyarakat jangan terima dong, tapi di satu sisi masyarakatnya merasa ya butuh uang, butuh kebutuhan pokoknya terpenuhi, misalnya dari salah satunya dari bantuan sosial begitu. Tapi di sisi lain politikusnya juga merasa dia mengeluarkan uang banyak, entah itu untuk serangan fajar atau entah itu untuk bansos, seperti tadi yang disinggung oleh Mas Seno begitu ya. Nah, ini cara mudah atau cara tepatnya untuk bisa perlahan tapi pasti untuk memutus mata rantai itu seperti apa sih, Bang Burhan? Iya, saya penganut aliran institusionalis. Jadi institusi politik yang kita putuskan itu mempengaruhi strategi kandidat dan perilaku pemilih. Oke. Termasuk dalam soal politik uang. Jadi misalnya saya melakukan survei kan sejak tahun 99. Pada saat itu tidak ada diskusi soal politik uang yang marak di ruang publik karena tidak ada praktek itu. Waktu itu kita pakai proporsional tertutup. Ya. Jadi lagi-lagi sistem pemilu yang kita pakai
itu menentukan strategi kandidat, termasuk juga perilaku pemilih. Nah, kenapa proporsional tertutup memberi semacam disinsentif buat politisi melakukan politik uang? Karena yang dipilih adalah partai, bukan caleg. Dalam sistem proporsional terbuka, caleg punya insentif untuk mendistribusikan uang kepada masyarakat karena mereka hanya perlu segelintir suara untuk mengalahkan teman separtainya. Nah, ini contoh, lagi-lagi bahwa sistem yang kita pakai itu menentukan perilaku pemilih juga, termasuk juga kandidat yang melakukan strategi. Nah, mungkin kalau kembali ke proporsional tertutup itu terlalu banyak ongkosnya, karena sekarang pasti yang menolak kan banyak ya, termasuk Golkar. Mungkin sekarang tinggal PD Perjuangan. Nah, mungkin bisa dicari formula misalnya sistem campuran, termasuk juga misalnya threshold. Threshold itu dikurangi kan bisa membantu. Kalau threshold dikurangi, itu otomatis calon tidak perlu melakukan aksi jual beli perahu kepada banyak partai. Ya, cukup mengandalkan dari partainya sendiri dan masyarakat diuntungkan karena masyarakat akan mendapatkan pilihan yang beragam. Kalau sekarang kan yang terjadi kartelisasi, di mana masyarakat divide accompli, partai-partai pemerintah bergerombol dalam satu. Bang Doli, ini kan Undang-Undang Pemilu dan Pilkada masuk prolegnas prioritas 2025 begitu. Nah, ini rencana selanjutnya seperti apa, Bang Doli? Ini sudah adakah pembahasannya seperti apa? Atau poin yang mau dibahas apa? Bang Doli, silakan. Ya, justru menurut saya pernyataan yang disampaikan oleh Pak Presiden kemarin itu, dan saya sudah catat nih mungkin sekitar 3 kali ya dalam pasca pemilu ini disampaikan untuk melakukan koreksi terhadap sistem pemilu kita ya. Ini sesuatu yang menggembirakan buat kita. Nah, kenapa? Termasuk juga kenapa kita di DPR memasukkan ini untuk menjadi prolegnas tahun 2025. Karena ini adalah momentum yang tepat ya. Momentum yang tepat itu adalah kita membicarakan perubahan sistem pemilu itu di awal periode. Jauh dari pemilu yang sekitar 4-5 tahun lagi. Sehingga momentum ini kita harus bisa jadikan untuk bagaimana kita seluas-luasnya, sebebas-bebasnya berekspresi mencari alternatif yang banyak gitu ya. Untuk membuat sistem ini terbaik tanpa kita nanti terikat atau tertarik-tarik dengan kepentingan kita untuk menjelang pemilu. Nah, sama akan dibahas juga nggak, Bang, soal perkuatan Bawaslu, Bang? Karena Bawaslu ini sebenarnya Badan Pengawas Pemilu, tapi rasa-rasanya tidak punya kekuatan yang lebih begitu untuk bisa mengawasi atau memberikan sanksi. Semua, kalau kita bicara tentang undang-undang yang terkait dengan pemilu, ya bahkan saya lebih jauh lagi sebenarnya harus ada kodifikasi antara undang-undang pemilu, undang-undang pilkada dan partai politik. Jadi kita melihatnya secara holistik gitu. Karena ini bicara tentang soal sistem representasi pada akhirnya. Jadi semua hal yang terkait dengan pemilu, saya kira kita harus tinjau termasuk tadi soal Bawaslu, penyelenggara pemilu, dan lain-lainnya gitu. Oke, siap. Saya mau ke Bang Burhan sedikit. Bang Burhan, tadi karena koneksinya agak terputus, saya harus beralih ke Bang Doli. Bang Burhan, berarti dari instrumen yang sudah ada, sebenarnya apa sih yang bisa diperkuat? Apakah singkat saja ya, Bang, apakah transparansi dari partai politik, atau mungkin perkuatan badan-badan yang sudah ada seperti misalnya Bawaslu, KPU, dan lain sebagainya? Silakan, Bang, singkat saja, Bang. Iya, pertama ada diskusi terkait dengan policy reform, ya. Termasuk penguatan. Saya sendiri termasuk kecewa ya, kita punya banyak sekali penyelenggara pemilu, badan-badan pemilu, tetapi banyak sekali yang tidak berfungsi secara ideal. Termasuk juga penegakan hukum. Jadi penegakan hukum paling minimalis adalah yang berkaitan dengan tindak pidana pemilu. Jadi menurut saya polisi, termasuk juga Bawaslu, kejaksaan, harusnya melakukan introspeksi besar-besaran. Karena terus terang banyak sekali pelanggaran tidak pidana pemilu termasuk politik uang yang diabaikan. Dan padahal kita cukup punya instrumen kalau misalnya itu dilakukan mungkin efektif dalam rangka mengurangi tindak pidana pelanggaran pemilu. Baik, terima kasih 3 narasumber kita pada sore hari ini yang sudah bergabung. Ada juru bicara PDI Perjuangan Seno Bagaskoro, ada Wakil Ketua Umum Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia, dan juga ada Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi. Terima kasih Bapak-Bapak.